Secara overall Bu, kami ingin tahu seperti apa sih Bu sebenarnya kinerja RSRS BUMN selama 2020 ini? Kalau kita lihat dari yang paling banyak memang yang datang itu adalah pasien COVID ya setelah Maret ya, sehingga kita melakukan konversi ya. Kita memutuskan dengan cepat pada saat itu adalah pertama adalah kita konversi 50% rumah sakit kita melayani pasien COVID dan 50% lagi untuk pasien non-COVID. Kemudian kita siapkan yang namanya tes PCR itu di 20 titik. Itu kita selesaikan tuh di Maret dan April. Itu keputusan yang sangat cepat. Termasuk kita membangun yang namanya eh, rumah sakit khusus ya, seperti rumah sakit extension RSPP Simpruk itu kita bangun 300 kamar khusus dengan negatif pressure. Kemudian kita bangun juga 160 tempat tidur di RSPJ ya selain konversi tadi. Jadi totalnya kita cukup besar ya, menyediakan hampir 3.000 tempat tidur dengan lebih dari 250 ICU, sehingga kami di tahun 2020 EBITDA margin kami mencapai 2 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau dari tren keuangan kami meningkat ya baik dari revenue maupun dari EBITDA margin. Namun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2020 dan 2021 itu adalah tahunnya kemanusiaan ya. Jadi kita coba dahulukan dulu sebenarnya adalah layanan untuk bagaimana pasien-pasien yang menderita COVID ya, karena penderitaan pasien COVID itu luar biasa dan juga tenaga pelaksana para dokter dan perawat itu juga kerjanya hebat dan luar biasa dan sangat berani di depan di garda terdepan. Jadi kita dahulukan itu. Namun demikian memang kondisi demand terhadap kesehatan tuh di 2020 tinggi sekali. Oke, humanity first ya Bu, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa karena demand yang besar, tren keuangan juga meningkat. Bagaimana dengan Alo Dokter sendiri? Kita ingin elaborasi valuasi Alo Dokter seperti apa dengan kondisi saat ini, demand yang juga lebih tinggi, tadi penggunaan dari user itu juga terus meningkat, Bu Suci? Untuk gambaran evaluasi Alo Dokter saat ini, kita telah berhasil mengumpulkan dana dari berbagai macam investor. Salah satunya adalah dari MDI Venture, yaitu adalah sebuah inisiatif modal venture perusahaan milik Telkom Indonesia. Nah, pendanaan ini merupakan perpanjangan dari seri C dari kami yang dihimpun pada tahun 2019 oleh Alo Dokter ini sendiri. Jadi di sini kita memanfaatkan semua pendanaan ini untuk memberikan peningkatan yang lebih terhadap masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia dapat memiliki satu ekosistem penuh dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, seperti dalam mencari informasi, berbicara dengan dokter, lalu bisa berkolaborasi ataupun juga mengunjungi rumah sakit yang terdekat dengan kondisi tempat mereka, dan juga bisa mengunjungi dokter yang sesuai dengan kondisi kesehatan yang sedang mereka perlukan, dan juga memiliki juga yang namanya proteksi sehingga mereka bisa merasa nyaman ketika mereka memiliki satu masalah kesehatan. Mereka akan berpikir, oke, kita harus memiliki satu platform e-health yang dapat membantu keseluruhan journey kesehatan mereka. Itu dia. Bu Suci, kami juga ingin tahu karena kan MDI ini salah satu sayap dari perusahaan plat merah. Kita tahu apakah sebenarnya ada ekspektasi juga untuk bisa berkolaborasi dengan anak usaha dari BUMN di bidang kesehatan ke depannya? Atau memang sudah ada selama ini? Ya, saat ini untuk ini kita pasti dengan adanya MDI kita mengharapkan adanya kolaborasi dengan terkait ya lembaga-lembaga terkait saat ini. Dan tentunya saat ini pun juga kita ingin memberikan yang terbaik ya. Salah satunya yang aku bilang tadi pada saat MDI masuk menjadi salah satu pendanaan investor kita, Alo Dokter ini melakukan pengembangan yang diperlukan dengan cara memperkuat produk-produk berbayar. Contohnya yaitu adalah Alo Dokter yang bisa dijangkau di pasar Indonesia adalah platform telemedicine dan juga yaitu adalah proteksi. Nah, salah satu contoh produk yang tadi saya kembangkan itu ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan bukan itu saja, kita juga memiliki akses aplikasi untuk mempermudah para pengguna mendapatkan pengobatan. Contohnya adalah resep dokter yang dapat ditebus melalui fitur e-farmasi. Dan tentu kita juga sangat open terhadap kerjasama atau kolaborasi lainnya yang akan kita gunakan, yaitu contohnya dengan instansi-instansi terkait, baik plat merah maupun dengan instansi yang lainnya.
Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.